Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roga Darputra, nomor BP 19101155310379. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian proses penelitian. Pengertian filsafat. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani disebut juga dengan philos atau sophia. Philos diartikan sebagai cinta atau suka. Sophia diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran. Maka filosofia dalam bahasa Yunani adalah cinta dan pengetahuan atau kebijakan atau kebenaran. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan untuk melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut yaitu yang pertama mengidentifikasi atau merumuskan masalah, yang kedua yaitu menyusun kerangka pemikiran, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, yang lima menarik kesimpulan. Selanjutnya itu fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu mengungkap suatu kebenaran, yang kedua meningkatkan pemahaman terhadap satu fenomena, yang ketiga itu menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian, yang keempat itu mengendalikan fenomena agar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama itu rasional, menggunakan prinsip analisa, harus dicari sebab musabahnya, dan menggunakan logika dan menggunakan hipotesis sebagai penjalan pemikiran. Yang kedua itu empiris, berdasarkan fakta, bukan apa ada khayal, kira-kira, legenda atau sejenisnya. Yang ketiga itu sistematis, memiliki tatanan order atau keteraturan. Selanjutnya ilmu dan penelitian. Ilmu dan penelitian kan ibaratkan dua sisi mata uang. Penelitian merupakan proses, sedangkan ilmu merupakan hasil. Ilmu dan penelitian merupakan proses yang berlangsung secara bersama-sama untuk menghasilkan kebenaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan proses, yang keempat berdasarkan hasil yang diharapkan, yang keempat berdasarkan topik atau kedalamannya. Proses penelitian yaitu meliputi mengidentifikasi masalah, kerangka teori, hipotesis, konstruk konsep, definisi operasional, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, intervensi data, perbaikan teori, implementasi teori, dan observasi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang etika penelitian dan gaya selingkung. Pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani atau disebut juga dengan ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, moralitas. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Selanjutnya itu 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama itu menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua menghormati privasi dan keberhasilan subjek penelitian. Yang ketiga itu keadilan dan inklusivitas atau tidak hitung. Yang keempat itu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah. Yang pertama itu plagiarisme, tidak mencantumkan sumbernya atau mencuri, copy karya orang lain, plagiat atau copy karya sendiri. Yang kedua itu tempel nama yang tak terlibat. Yang ketiga itu publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat tidak menyusun laporan HP. Selanjutnya itu pelanggaran etika. Yang pertama mengucilkan sosial. Yang kedua mengucilan struktur lingkungan akademis organisasi sosial. Yang ketiga itu membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Yang keempat tidak menghormati responder atau sumber informasi.
Yang kelima itu sanksi berat yang mencabut gelar akademiknya, penarikan artikel ilmiah, dan bahkan pencabutan hak-hak akademis lainnya. Selanjutnya agak gaya selingkung atau pedoman penyusun karya ilmiah. Pedoman tentang tata cara penyusunan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Gaya selingkung pada dasarnya terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkung itu berkala. Yang pertama, perwajahan format, yang kedua pola penulisan, yang ketiga kedalaman, yang keempat kerinci penyajian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.